harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih serta dengan Dalam Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV. (23 titik lokasi banjir di Bandar Lampung, 3 warga meninggal. Dampak banjir, warga alami gatal-gatal dan nyeri sendi. Tawuran 2 kelompok pelajar, 1 korban luka akibat senjata tajam. Tapi pun, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Lampung hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Hermalina, inilah Kompas Lampung selengkapnya. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama 4 jam pada Jumat 21 Februari kemarin, mengakibatkan pemukiman padat penduduk di kota Bandar Lampung, Lampung terendam banjir hingga 1 meter. Akibat intensitas hujan tinggi pada Jumat sore lalu menyebabkan sejumlah wilayah di kota Bandar Lampung tergenang banjir. Salah satunya berada di perumahan Arinda Permai Pematangwangi, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, yang kedalaman air mencapai 1 meter lebih. Air merendam rumah-rumah cukup cepat sehingga banyak warga tidak bisa menyelamatkan sejumlah barang berharga. Warga pun terpaksa harus mengungsi ke tempat yang aman. Kalau hujan deras dia sering banjir. Karena kan irigasinya terlalu besar. Nah, yang di situ ada lubang, jadi dia naik terus ke atas. Berarti itu dari kiriman dari atas, dia baru masuk ke sini. Setiap hujan mau gerimis, mau apa positif dia naik. Tapi ini Evakuasi sih, soalnya nggak bisa tidur. nggak bisa tidur ya. Warga menyebut banjir di kawasan perumahan Arinda Permai Pematangwangi, Bandar Lampung ini memang kerap terjadi di saat kondisi hujan deras. Hal ini juga diperparah dengan meluapnya air di 2 sungai yang ada di sekitar lokasi karena tidak bisa menampung tingginya debit air hujan. Karena setiap hujan pasti tergenang banjir. Dikarenakan di Arinda ini ada dua sungai yang mengelilingi perumahan Arinda ini. Kami sudah mengusulkan untuk pengerukan sedimen tersebut untuk mengurangi debit air yang meluap di sungai. Warga berharap ada langkah cepat dari pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang kerap terjadi. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir yang terjadi sejak Jumat 21 Februari lalu. Dari data BPBD Kota Bandar Lampung, ada 23 titik lokasi terdampak banjir. Dari data BPBD, setidaknya ada 23 titik lokasi terendam banjir di Kota Bandar Lampung sejak Jumat 21 Februari lalu, yang disebabkan tingginya intensitas hujan dan meluapnya air di sejumlah sungai. Dari 23 lokasi tersebut, ada beberapa di antaranya yang terdampak banjir parah, yakni di wilayah Tanjung Senang, Kalibalau, dan Sepang Jaya, Bandar Lampung. Petugas gabungan dari unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri diterjunkan untuk melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir.
Kalau secara realnya kurang lebih untuk kecamatan Pematangwangi ini kurang lebih hampir 150 kakak rumah yang terendam. Di kecamatan Tanjung Senang ini ada 3 kelurahan yang terendam. Pematangwangi, kecamatan Pematangwangi, Tanjung Senang, dan Waikandis. Kandis. Kalau ketinggian air kurang lebih sekitar seperut orang dewasa, kurang lebih 1 meteran. 1 meteran. Pasca hujan yang meningkat lebih tinggi sehingga mengakibatkan luapan air sungai ke pemukiman. Dilaporkan ada ribuan rumah warga di Bandar Lampung terendam banjir dan warga harus diungsikan ke tempat yang lebih aman akibat banjir yang terjadi di 14 kecamatan sekota Bandar Lampung. Akibat peristiwa banjir ini juga 4 warga dinyatakan meninggal dunia. Memang termasuk agak ini memang beberapa jadi memang di samping memang ini memang curah hujannya tinggi dan waktunya lama, itulah yang bikin penyebab artinya banjir bisa agak lumayan. Nah, ini termasuk ini juga saya dari pagi itu di Spangjaya sudah dengan PU juga karena itu ada talud yang roboh. Jadi memang ini posisi sekarang itu bisa dicek lagi diangkat. Mudah-mudahan kalau di situ udah berkurang, saya yakin yang di sini. Permasalahan banjir di Bandar Lampung menjadi perhatian banyak pihak dan harus dicarikan segera penyelesaiannya. Sejauh ini, petugas gabungan dari unsur pemerintah Bandar Lampung, TNI dan Polri masih bersiaga. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Akibat diguyur hujan deras sejak Jumat malam kemarin menyebabkan longsornya tembok rumah warga. Tembok yang longsor tersebut menimpa pasangan suami istri warga Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung hingga meninggal dunia. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah wilayah di Bandar Lampung, Lampung pada Jumat malam kemarin menyebabkan tembok rumah warga di Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung roboh hingga longsor. Sepasang suami istri bernama Haryadi dan Rosmaini, warga yang saat itu sedang melangsungkan makan malam di area dapur rumah, meninggal dunia setelah terhantam material longsor. Widarto selaku tetangga korban menceritakan, peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba diikuti suara kencang di sekitar pukul 10 malam. Hujan deras membuat tanah yang berada di belakang rumah korban mengalami longsor hingga menimpa kedua korban. Nggak bisa berbuat apa-apa, kemudian kita hubungi Pak RT hubungin Pak Seklu hubungi Pak Lurah, kemudian ada ini. Singkat jam 10 itu ada hujan besar, kemudian tiba-tiba angin datang, langsung bus gitu aja datang. Terus kemudian kita nggak sempat bisa menghubungi yang lainnya. Setelah dilakukan proses evakuasi oleh tim SAR gabungan selama lebih dari 5 jam, nyawa kedua pasutri tersebut sudah tak bisa tertolong. Namun beruntung, kedua anak korban berhasil selamat. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Dampak banjir, warga alami gatal-gatal dan nyeri sendi. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV.
Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih Setarigan. Dalam Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV. Tingginya matahari bertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi